Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya yakin sudah banyak yang hafal gitu ya openingnya, karena banyak juga yang memang kirim pesan, Kang, saya tiap hari nonton dan sudah hafal. Bahkan anak saya sudah hafal katanya. Wah, ini luar biasa, seneng pisan ke sayanya dengernya ya, teman-teman. Nah, ini juga tidak berasa juga sudah H-1 Persib Bandung akan melakukan official training di hari ini, dan juga sama dengan Bangkok United gitu ya. Jadi besok adalah penentuan hidup mati antara Persib Bandung menghadapi Bangkok United di ajang ACL 2. Apakah Persib Bandung lolos atau tidak ke 16 besar ACL 2, teman-teman. Kita akan menciptakan sejarah baru. Besok juga insya Allah lah kita akan memecahkan jumlah penonton terbanyak di musim ini untuk Persib Bandung tentu saja di GBLA, dan juga menjadi sejarah masuk ke 16 besar klub Liga Indonesia pertama di saat satu skema baru dari AFC. Kalau sekarang kan ada ACL Elite gitu ya, ACL 2 dengan ACGL atau ya ASEAN untuk Challenge League gitu ya. Sebelumnya hanya ada satu liga saja, yaitu Liga AFC. Nah, sekarang kita menciptakan sejarah, mudah-mudahan bisa terjadi di GBLA besok, teman-teman. Nah, sebelum itu kita juga coba update gitu ya mengenai kesiapan dari Persib Bandung, yang mana kemarin sudah skema permainan lalu juga taktikal dan teknik itu sudah diberikan kepada pemain Persib Bandung, dan juga untuk dari statistik ataupun melalui tayangan video juga sudah diberikan. Jadi alhamdulillah untuk skuad Persib Bandung sudah memahami apa yang akan harus dilakukan gitu ya di atas lapangan. Jadi untuk Bojan Hodak ini sudah memberikan semua kisi-kisinya, tinggal hari ini official training hanya menentukan saja bahwa siapa nih yang paling siap bermain, atau ya bagaimana taktik awalnya, dan memang siapa pemain yang akan diturunkan. Jadi hanya itu saja. Jadi untuk kabar baiknya, pemain semua siap, termasuk yang kemarin cedera gitu ya, dari Teja Pakualam akan kembali di bawah mistar gawang Persib Bandung. Lalu juga ada striker yang selalu nyetak gol, yaitu Andrew Jung. Nah, Andrew Jung juga sudah sembuh katanya dari cedera. Tapi ini ada cerita menarik teman-teman mengenai Andrew Jung gitu ya. Jadi ya namanya juga Bojan Hodak udah dikasih satu lanian, yaitu aki-aki gede wadul. Jadi menurut Bojan Hodak, Andrew Jung menghadapi Madura dan menghadapi kemarin Borneo tidak main karena cedera katanya gitu ya, cedera lutut. Ternyata teman-teman, menurut tim dokter ya cedera Andrew Jung ini sangat minim gitu ya, sangat minor lah. Jadi ya bukan cedera berat ya, walaupun ada cedera tapi sangat ringan gitu, cedera ringan. Nah, yang lucunya kemarin ketika Andrew Jung diwawancara, yang dibilang gimana kabar kamu, maksudnya kesehatan kamu gimana, sebetulnya saya baik-baik saja gitu ya, walaupun pada pertandingan kemarin sebetulnya saya sudah bisa bermain, katanya saya sudah 100% bisa bermain pada saat menghadapi Borneo, namun tidak diturunkan katanya, padahal ya saya sudah tidak apa-apa, katanya saya memang mengalami cedera tapi sangat ringan gitu ya menurut Andrew Jung. Jadi sebetulnya menurut Bojan Hodak cedera, tapi menurut Andrew Jung saya mungkin hanya salah makan saja. Jadi karena saya makan pasta katanya kemungkinan saya cedera. Nah, itu juga ya jadi berpikir gitu ya, apakah emang cedera lutut atau sakit perut, ini antara dua ini teman-teman. Jadi makanya Andrew Jung sendiri ketawa aja kemarin karena dibilang cedera. Ya sebetulnya saya sudah bisa main katanya kemarin, cuma tidak diturunkan. Tapi ya Bojan Hodak bilangnya Andrew Jung masih cedera. Berbeda lagi dengan tim dokter gitu ya, tim dokter Persib mengatakan ya Andrew Jung sebetulnya sudah oke, nggak apa-apa ya, mungkin hanya ringan saja gitu ya, minor untuk cederanya. Jadi ya ini apa ya
namanya Bojan. Makanya waduh, ini kita mesti hati-hati lagi setiap Bojan Hodak mengeluarkan statement, apakah benar atau ente ya gitu ya, antara percaya atau ya tidak percaya. Tapi ya sudah, demi kebaikan Persib Bandung ya kita mah ikutin saja gitu ya. Kalau memang masalah taktik, strategi, skema bermain itu kita serahkan, tapi masalah bursa transfer atau pemain yang memang ada kabar-kabar di luaran sana, ini kita yang harus mempertanyakan. Kan Bojan juga punya kegiatan sendiri gitu ya di luar sepak bola, di endorse ini, di endorse itu, diundang ini, dapat HP gitu, dapat ini dan lain sebagainya. Jadi memang ya punya setiap pemain, pelatih, official punya kehidupan sendiri di luar lapangan. Jadi memang ya ada pemain yang kontraknya mau habis atau yang memang sudah kasak kusuk gitu ya nyari informasi mengenai tim lain. Nah ini juga memang ada gitu ya teman-teman. Nah ini satu lagi yang mana kan kemarin tuh ada beberapa pemain yang dikabarkan cedera atau sakit gitu ya, dari mulai Teja yang alhamdulillah sudah oke, Jung juga sebetulnya tidak apa-apa tapi sudah oke, yang akan main besok menghadapi Bangkok. Adam Alis juga ya dari awal sempat meragukan gitu ya, sakit tiba-tiba cedera, tapi alhamdulillah katanya sudah oke. Tapi menurut Bojan, Adam Alis sepertinya masih belum bisa bermain menghadapi Bangkok, kemungkinan menghadapi Malut United atau setelah menghadapi Malut baru betul-betul siap. Kalau sekarang sudah tidak apa-apa, hanya belum 100% katanya untuk Adam Alis ya, kita nggak tahu lah. Pokoknya yang kemarin nanya Adam Alis masalahnya dengan polisi di Selangor, ya ketika Adam Alis sudah bermain untuk Persib Bandung berarti masalahnya udah selesai gitu aja ya. Lalu yang keempat atau selanjutnya ada Adam juga nih, Adam Priesbeck. Nah katanya kemarin sakit makanya dipulangkan gitu ya oleh Bojan Hodak. Tapi ya ini pun menjadi satu perdebatan, perbincangan ya, ngobrol di warung kopi gitu ya. Iya kunaon, ada apa dengan Adam Priesbeck yang sering menggunakan jersey ini ya. Ini jersinya Adam Priesbeck teman-teman. Jadi Adam Priesbeck ini sudah jauh-jauh dari Wallace gitu ya, dikontrak oleh Persib Bandung. Apa ya, kalau untuk dari segi pengalaman juga sudah ya setidaknya mantan pemain tim nasional kelompok usia, lalu juga punya beberapa pengalaman di tim yang terdahulunya juga starting 11 terus gitu ya, bermain reguler. Nah di Persib menjadi kiper ketiga. Nah ini menjadi satu catatan juga teman-teman. Apakah memang ya ada evaluasi dari tim pelatih atau merasa tidak jujur dari pihak, ya bukan dari Adam Priesbeck-nya ya, dari agennya. Nah ini coba kita kasih sedikit wawasan baru atau sudut pandang baru buat teman-teman bobotoh, biar tidak penasaran atau tidak bertanya lagi kunaon si Adam tara dimainin padahal mah nggak cedera, nggak ini nggak itu gitu ya. Jadi biar ya ini mah bukan gimana ya, tapi ya mangga sajalah nanti disimak untuk sedikit utas atau ulasan singkat dari kami gitu ya mengenai Adam Priesbeck. Nah ini teman-teman perlu diperhatikan bahwa Adam Priesbeck itu ketika datang ke Persib Bandung katanya dia mengatakan sebetulnya saya ditawarin oleh agen saya gitu ya. Agen saya menelepon, mau nggak nih ada tawaran dari ya klub Indonesia, dari Persib Bandung. Bahkan Adam sendiri nggak tahu nu mana gitu ya Persib ini. Lalu dia coba scroll di media sosial, di Instagram, dan yang dia lihat adalah ketika ingin bergabung dengan Persib, ya dia melihat euforia bobotoh pada saat merayakan kemenangan back to back kemarin. Jadi wah ini bobotoh itu disamakan dengan sekelas Liverpool, dengan sekelas Real Madrid katanya, untuk pendukungnya militan sekali. Makanya wah saya oke lah kalau gabung dengan ini, ya mungkin punya beberapa poin plusnya gitu ya, menjadi artis gitu ya, menjadi pesepak bola yang memang banyak fansnya. Dan memang ya dari hasil scroll itu, dari searching gitu ya, atau mencari mengenai Persib Bandung di media sosial, akhirnya dia nerima. Jadi dia awalnya hanya ditawarin oleh agennya. Nah inilah yang menjadi satu, apakah memang agak sedikit manajemen Persib Bandung agak sedikit punten ya, agak tidak tahu atau ada yang ditutupin ketika
begitu tanda tangan kontrak dan lain sebagainya di Piala Presiden, oke, gitu ya, masih bisa dimainkan untuk Adam Priestback. Tetapi pada saat di Liga 1 atau Super League ini mulai, kan tidak bisa bermain karena ada larangan hukuman dari FIFA. Nah, inilah mungkin yang tidak dijelaskan oleh sang agen ke Persib Bandung, ke manajemen. Nah, ini mungkin yang awal menjadi satu, wah kunaon gitu ya, harusnya mah pemain Persib itu yang di rekrut tuh bersih dan tidak ada yang ditutupin. Mungkin ini yang menjadi salah satu ketegangan lah gitu ya. Jadi antara agen dan juga manajemen Persib Bandung mungkin ada ya, nah nggak jujur, nggak ini nggak itu segala macam. Nah, berjalannya waktu gitu ya, Adam Priestback sudah akhirnya bermain sebelum sempat cedera, belum ini belum itu, masih latihan sudah cedera. Apakah memang ada yang ditutupin lagi atau bagaimana, kita juga nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas ketika untuk Adam Priestback pertama kali main, debutnya menghadapi Persita di Bali, ya Persib kalah gitu ya. Nah, itulah yang menjadi salah satu presiden buruk lagi gitu ya. Presiden buruk ini yang mana, waduh, Kerma debut kalah dan kegolannya lebih dari 1. Nah, inilah yang dievaluasi segala macam. Sekarang kita masuk di tahap ini gitu ya, sampai dengan hari ini di bawah Mister Gawang ada Teja, dan kemarin juga akhirnya Fitrah yang akhirnya diturunkan menghadapi Borneo, yang memang menjadi laga sangat krusial juga sebetulnya gitu ya. Kiper muda belum pernah turun ya, penampilan di tim juga masih belum ada caps gitu ya, diturunkan di partai penting. Nah, saya pikir itulah salah satu titik baliknya kenapa nggak Adam Priestback. Menurut tim pelatih Bojan Hoda kan bilangnya tim pelatih kayak Mario Jozic, lalu juga ya mungkin Imade gitu ya, ngasih masukan belum siap. Nah, belum siapnya tuh dari segi apa? Di latihan mungkin ya biasa saja, tapi mungkin ada penilaian yang lain gitu ya. Kalau memang masalahnya kan Bojan Hodak mengatakan biasanya kita memainkan pemain itu yang siap gitu ya, siap di latihannya bagus, dia serius di latihannya, dia fokus. Nah, ini yang dimainkan. Nah, apakah faktor Adam Priestback ini di latihan tidak serius atau bagaimana? Mungkin saja ya dari adaptasi yang kurang cepat gitu ya, bisa jadi. Kalau latihan mah sama ya, semua porsi pemain dikasih porsi yang sama, tapi ya mungkin ada kualitas yang berbeda di situ untuk yang refleks dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dinilai juga gitu ya, karena penjaga gawang itu refleks paling utama, jadi nomor 1 tuh refleksnya. Nah, ini memang yang menjadi satu penilaian penting gitu ya untuk tim pelatih. Apakah memang nanti di bursa transfer putaran kedua memang akan ditumbalkan untuk Adam Priestback ini atau bagaimana? Kalau melihat kontrak Adam Priestback masih 2 tahun gitu ya, sampai dengan 2027 teman-teman. Namun dengan melihat performa, dan ini menjadi satu yang terburuk di Super League juga. Jadi Adam Priestback urutan penjaga gawang dari 18 tim di Liga 1 atau Liga Super ini yang menjadi paling bawah. Kiper asing menjadi pilihan ketiga gitu ya, dan menjadi satu yang memang tidak mengesankan lah untuk timnya gitu ya. Jadi Persib Bandung menempatkan Adam Priestback ini di urutan Super League ini paling bawah. Jadi kiper asing biasanya di tim-tim lain menjadi pilihan utama, bermain reguler. Kalaupun tidak bermain mungkin cedera atau akumulasi kartu atau memang rolling ya, kalau nggak posisi 1 posisi 2 gitu ya. Nah, Adam Priestback ini ditempatkan di posisi ketiga, apalagi statusnya sebagai pemain asing. Nah, kan ya cukup lumayan mubazir lah menurut kami gitu ya. Jadi putaran kedua bisa jadi Adam Priestback ini dikorbankan untuk diganti atau dipinjamkan gitu ya, diganti dengan kiper lokal, atau yang memang kalau ada asing lagi saya nggak tahu ya, tapi kalau memang dikorbankan dengan pelatih lokal yang kiper lokal yang masuk gitu ya. Jadi ada 2 slot pemain asing yang kosong, William Marsilio dan juga slot asing dari Adam Priestback. Nah, ini yang bisa dimainkan teman-teman. Jadi ya kalau katakanlah Haji Umuh bilangnya mungkin banyak yang akan dilepas daripada yang masuk, ya mungkin yang dilepas dipinjamkan gitu ya. Itu yang paling rasional lah sejauh ini. Tapi ya kita
belum mendapatkan informasi yang terlalu signifikan, hanya sedikit ulasan atau utas yang memang mengganjal gitu ya di hati kami gitu teman-teman. Jadi ya Adam Priesbeck ini kasihan sebetulnya, dia tidak tahu apa-apa, dia pemain bagus tapi mungkin masalah dari agennya yang dari awal kurang memberikan informasi yang jujur mungkin ke manajemen Persib Bandung, karena yang penting mah Adam Priesbeck punya kontrak di Persib, ada main di Persib dan lain sebagainya, karena waktu itu Adam yang masih belum punya klub katanya gitu ya. Jadi ya inilah yang memang harus apa ya, harus ada evaluasi menyeluruhnya. Mudah-mudahan tidak menurunkan tidak menurunkan mental dari Adam Priesbeck gitu ya. Kemarin juga kasihan banget disuruh pulang sama Bojan Hodak karena flu ya, walaupun Bojan Hodak juga lagi flu kan biasanya bisa pakai masker, tapi ya udahlah, itu mungkin untuk kebaikan semua pihak gitu ya teman-teman. Baik, selebihnya ada beberapa pertanyaan di sini yang insya Allah kita coba bacakan satu per satu. Yang pertama, Kang, kalau Persib nggak lolos 16 besar, apa musim depan dapat jatah lagi di ACL 2? Oh enggak tuh, kalau nggak lolos 16 besar ya udah gugur. Terus ya kalau mau masuk lagi musim depan di ACL 2 ya harus peringkat 1 atau 2 gitu ya. Yang mana mudah-mudahan nilai koefisien Liga Indonesia ini tetap berada di 10 besar atau di peringkat 20 Asia Barat dan Asia Timur secara digabung gitu ya. Itu tetap di posisi 20 sehingga kita mendapatkan jatah 2 tiket ACL. Jadi satu otomatis lolos, satu harus playoff untuk mendapatkan ACL 2. Nah, bisa jadi kalau memang Persib sekarang gagal 16 besar nih, gagal masuk, ya udah gitu ya, otomatis kalau mau langsung masuk ya harus peringkat 1 juara Super League musim ini gitu ya teman-teman. Baik, lalu yang kedua, jersey Persib ACL 2 di Geraha ready stock nggak Kang? Ready, cuma masalahnya ukurannya apakah ada atau tidak yang diinginkan oleh teman-teman gitu ya. Sebetulnya di kita juga sama, kalau masalah ukuran mah ada yang ready ada yang tidak, tapi masalahnya ya kalau Persib Store ini sudah restock atau belum, karena Kelmi sekarang katanya setiap minggu itu wah produksinya banyak banget. Alhamdulillah Kelmi saat ini mendulang finansial yang bagus ya dari Persib Bandung teman-teman, karena produksinya nggak berhenti, jadi tidak ada stok yang mengendap, jadi semuanya restock barang baru semua teman-teman gitu ya. Makanya ya mangga dicek selama ketersediaannya ada di channel kita juga, itu berarti masih ada gitu ya. Jadi dimanfaatkan di kolom bawah di deskripsi atau diklik layar handphone teman-teman di bawah sebelah kiri bawah. Nah itu ada jenis-jenis produk dari Persib Store, langsung bisa diorder dari Persib Store-nya ya, jadi memudahkan insya Allah. Lalu selanjutnya, Kang, harga di tiket di Calo berapaan? Waduh, iya karena memang sudah sold out ya tiket ya, jadi ya kalau di Calo rentangnya beda 75.000 teman-teman. Kalau harga tiket sekarang yang normal 115 ya mungkin di harga 175-an gitu ya, untuk minimal Tribun Timur, Utara, dan Selatan itu 175.000 teman-teman. Mudah-mudahan bisa kurang setelah 5 menit bermain. Nah itu tips baru nih, sebelum bermain pasti mahal, tapi setelah kick off 5 menit setelah kick off itu biasanya turun harganya gitu ya. Jadi ya kalau mau menunggu, mau bersabar ya setelah 5 menit kick off baru beli tiketnya di Calo, itu biasanya bisa 130-an atau ya paling maksimal 150 gitu ya, lumayan. Lalu selanjutnya, Kang Roni, produk Spotama dan Kelmi ada perbedaan nggak dari ukuran size? Dulu saya pakai M, kalau di Kelmi ukurannya apa? Badan saya hampir sama kayak Kang Roni, BB 71 kg. Coba minjem mana yang yang Spotama musim kemarin aja lah, kita minjem bentar ya, kita coba bandingkan dulu dengan yang ini. Ini saya pakai yang M teman-teman, M dari Kelmi gitu ya. Nah biasanya, nah ini dia, punten ya, nuhun. Nah ini dari yang musim lalu ya, yang masih Spotama mana sih? Nah ini Spotama teman-teman. Jadi Spotama ini M
jersey home Persib Bandung musim kemarin yang M. Nah ya, M-nya itu beda dengan M Kelmi. Kalau M yang sport nama ini lebih gombrang gitu ya, lebih gombrang M-nya. Tapi kalau Kelmi M-nya itu lebih pas, slim fit ke badan, jadi memang lebih enakan. Nah kalau memang biasanya pakai M yang sport nama dulu, sekarang pakai M lagi aja, jadi sama dengan saya tuh, agak ngetat, enakan lah pokoknya yang Kelmi daripada yang sport nama dari ke ukuran bajunya gitu atau ukuran jersey-nya gitu ya. Jadi samain saja, misalkan dulu pakai M, sekarang pakai M lagi, tapi lebih enakan, lebih apa ya, gagah lah gitu ya. Lalu selanjutnya pertanyaannya, Peralta kumaha Kang? Waduh, Peralta mah masih di Borneo gitu ya. Saya nggak punya informasi apapun mengenai Peralta. Lalu Kang Ari Berginho masih dulu yang WM10 tuh kacau mainnya. Waduh, ini mah ya, iya masih dulu sesama pemain Brazil gitu ya, tapi ya nggak tahu lah, saya nggak ngomentarin masalah permainan individu Berginho ya. Ya selama ini masih baik-baik saja, nggak tahu kalau ada evaluasi di putaran kedua. Lalu selanjutnya, nah Persib rek narik Ciro deui gitu Kang, nah atuh kamari bet dilepas. Oh bukan berarti Persib mau narik Ciro lagi teman-teman. Jadi kemarin banyak bobotoh yang mengira ya apa ada kode dari postingan Persib Bandung official gitu ya, ketika ya apa ada tato Ciro gitu ya di salah satu iklannya. Nah ini yang menyebabkan bahwa wah kayaknya Ciro mau ditarik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan Wahaji Umuh kemarin yang bilang saya dan Ciro ya mungkin masih punya hubungan dekat lah sampai dengan saat ini. Ketika William Marcilio dilepas ya kemungkinan ya mungkin Ciro katanya akan masuk, tapi ini opini dari teman-teman bobotoh, jadi bukan dari Persib ya. Makanya ya dari Persib mah tidak ada niatan untuk narik Ciro lagi teman-teman. Jadi ini hanya opini dari teman-teman bobotoh yang menyimpulkan beberapa kode yang dikasih oleh Persib Bandung, tapi bukan berarti Persib ingin narik Ciro lagi gitu ya. Lalu nah selanjutnya kita coba bacakan beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Baik, punten, ini yang pertama ada Kang Nanang Tiger Boy Manon Jaya di Tasik katanya. Lalu ada dari Bobotoh Garsela Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, Abah Dadang di Cikambuy Tengah Katapang. Lalu ada dari Bobotoh di Tanjung Siang Subang, Bobotoh Nami Gus Pancawarna Taylor Manglayang Regensi. Lalu dari Ibu Sepuh di Cianjur Kang Asrul di Cicahem, Kang Roy Jikin Viking Majenang Cilacap. Lalu juga punten, ada juga Bobotoh Viking Ranjeng Bandung. Lalu dari Bobotoh di Sukabumi Nagrak Kang Ervin di Cijengjing Ciamis. Lalu ada dari Bobotoh Sukabumi Purabaya Citamyang Lebak Siu hadir. Wah lengkap pisan ini. Lalu dari Bobotoh Boboko Tasik katanya. Lalu dari Bobotoh Pelabuhan Ratu ada juga Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk. Lalu dari Bobotoh Viking Cijatem Sukanagara Cianjur Selatan, Bobotoh Bale Endah Kang Aceng Depok. Lalu Abah Hari di Jogja. Ada juga dari Babakan Sari Rosela 99. Ada Kang Sumadi di Balikpapan. Ada Kang Rupantus di Majenang Cilacap. Ada juga Bobotoh Jaksel, Bobotoh Garut Kang Agus di Leles Garut katanya. Lalu juga ada Kang Aceng di Konveksi Garsela. Lalu Bobotoh Semarang. Lalu ada juga Abah Dadang di Cibuntu. Ada Bobotoh di Cikondang juga. Bobotoh Jambi, Bobotoh Keranggan Cekrok Bekasi. Lalu ada Kisunda. Ada juga Bobotoh Cipendei Kuningan. Dan terakhir dari Bobotoh teman-teman Viking Rahayu. Nah itu mungkin yang bisa saya bacakan teman-teman. Punten pisan, kita cicil yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.